Baik, selamat pagi guys. Thank you udah join pada malam hari ini. Kita hanya kirim analisa ya. Dalam artian kita bikin recording analisa mingguan seperti apa perkembangan setelah daily kemarin closing ya. Kita lihat dulu ya candlenya di daily amazing ya. Ini gua kemarin gua nggak expect sih dia sebanyak ini, tetapi menurut gua ini juga possible karena kenapa ini baru hari pertama. Biasanya kalau hari pertama itu kan apalagi dia udah bikin supply di sini ya. Kalau dilihat dari daily candle, terus kalau kalian lihat secara bulanan, ini bulanannya gue buka di ini ya di Fastbull. Kalian lihat ya bulanannya guys. Ini bulanannya dia namanya ini candle indecision ya yang bulan Mei. Jadi memang gue juga expect, tapi gue nggak expect kemarin dia begitu terjadi terlalu apa namanya secepat itu gitu. Dia ngeritesnya. Nah ini kalau kalian lihat ya, ini kita buka lagi di lain. Ini kita lihat monthly candle ya guys ya. Aduh ini agak ini. Yes ya. Kalian lihat ya, kemarin bulan media ini season. Jadi ini bulan ini memang lagi nentuin arahnya dia antara lanjut ke atas atau dia lanjut ke bawah gitu. Ya ini kalau kalian lihat dia ada secara tren turun memang dia lagi bikin ya ini sih. Makanya tadi gua bilang di grup ini kemungkinan besar bau-bau dia mau bikin fake out gitu loh. Ini kalian kalian harus merhatiin kayak gini-gini loh guys, secara higher time frame ya. Ya, si dia udah bikin apa namanya higher low-nya, dia udah bikin higher low-nya secara money. Jadi bisa-bisa dia hari ini dia kemungkinan dia bikin engulfing candle di daily gitu. Ya itu pertama guys. Tetapi kita lihat lagi nih sebelah kirinya apa sih? Nah ini kalau kalian lihat, ini kan ada supply bertumpu ya di sini ya. Ya ada supply bertumpu. Ini gue ganti aja deh ini. Gue pakai yang baru aja. 8 cup. Nah, ya lihat ya, ini ada supply bertumpu gitu di sebelah kirinya. Dan kalau kita pergi ke lower time frame lagi atau buka time frame lagi ini ada key level supply di daerah sini gitu. Jadi ini udah daily candle udah membantu ada supply, and di H4-nya tentunya ada supply di situ ya. Nah, ini kalau dilihat dari H1-nya juga, ini kalau kita adjust, ini dia sebenarnya udah retest di key level supply. Makanya harganya dia sekarang nge-respect itu supply itu. Makanya pagi ini, apalagi kalau kalian lihat kemarin dia konsisten naiknya bagus ya. Jadi kemarin itu buy dimanapun bisa, ini stop lossnya 50 pips aja kayaknya bisa cuan gitu. Ya, dan mungkin juga dibarengin dengan fundamental ya yang kemarin antara Cina dan Amerika kan sebenarnya belum ada deal yang disepakati bersama ya, jadi itu mempengaruhi harga gold jadi nggak stabil gitu. Sekalian juga di hari pertama itu biasanya nggak ada retest. Jadi gini guys, ini tips kalian ya untuk udah ikut ya live di pagi hari ini. Biasanya kalau harga nextnya, jadi istilahnya gini, arah sebenarnya itu biasanya di akhir dilakuin gitu. Biasanya kan gitu juga ya. Di mana-mana gitu. Jadi biasanya yang di awal-awal dilakuin itu biasanya ringan-ringan dulu atau manipulasi dulu gitu. Nanti baru di akhir itu pergerakan realnya itu terjadi. Jadi sama dengan goal. Jadi itu pertanda gitu ya. Ini hanya tips saja buat kalian ya. Jadi makanya kalau kalian lihat ini di M candle, di Molly candle, bisa-bisa dia kemarin tuh hanya untuk retest saja, ya. Dan menurut gua retestnya udah sangat cukup ini, udah sangat cukup. Kemudian mungkin sekarang gilirannya dia akan ngejar ke bawah lagi, gitu. Dia bisa ke bawah panjang, gitu. Ngeretest lagi, bahkan bisa bisa jauh ke bawah gitu.
Ini secara monthly candle ya. Kalian lihat secara 5 bulan berturut-turut, ini bullish terus loh. Itu. Nah, tetapi ini monthly candle ini bukan suatu konfirmasi kita untuk cari buy atau untuk cari sell, karena ini masih bulan Juni ini dia lagi nyari nih. Ini sentimennya atau katalisatornya ini apa gitu. Ya. Itu secara bulanan ya guys ya. Dan kalau kita lihat juga secara weekly punya, ini sebenarnya ini dia udah break ya resistnya, tetapi belum closing candle. Ini sepenting itu closing candle ya, yang baru join ada bro Poco di sini ya. Jadi selalu kita nunggu seperti apa weekly closingnya di minggu ini. Apakah kalau dia close di atas previous candle, resistnya ini berarti minggu kedua nanti bisa kemungkinan besar dia akan ke atas, bahkan nge-retest ATH-nya gitu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, soalnya ini weekly gitu loh. Kalau kalian lihat ini weekly-nya kan ada dua demand satu, dan kemarin udah di break nih, cuma memang belum closing candle. Jadi kalau kalian lihat ini weekly-nya kan berarti dia udah retest kan, gitu, udah retest di demand, dan kemudian makanya kemarin harganya langsung naik gitu, ya, makanya harganya langsung naik. Nah kalau kita sebagai swing trader pasti sabar menunggu ini ini weekly closingnya seperti apa. Dan kalau swing trader lagi bisa aja kemarin ini dia buy. Kalau swing trader begitu dia break resist weekly previousnya, ini bisa ini. Cuma memang stop lossnya ya secara weekly ya amazing juga gitu. Previous resistnya gitu sekitar 11.000. Tapi targetnya bisa ke ATH atau paling tidak dia retest ATH. Ya, berlaku untuk semua candle ya guys ya, mau kalian daily ya. Jadi selalu previous bawah itu stop lossnya. Atau karena dia udah break bisa untuk meminimalisir bisa di bawah candle currently gitu. Gitu. Karena kenapa? Kalau dia gagal naik terus, ini kemungkinan besar dia kembali ke bawah. Begitu loh sistem resist dan support gitu. Karena resist dan support itu nggak sembarangan di break. Karena kenapa? Dia mau ngejar next supply atau next demand gitu. Ya. Itu secara weekly punya ya guys ya. Nah, kemudian kita lihat dulu ya, ini secara fundamental, kita campur dengan fundamental. Kalau dilihat minggu ini this week ya, yes. Minggu ini memang nggak ada, kemarin ada PMI ya. Mungkin ini penggeraknya juga karena lagi, kalau kita lihat ya, dolarnya memang lagi melemah guys. Gue agak panjang nih karena kalian ngikut, jadi biasanya kalau kalian nggak ngikut gue pasti agak ini lebih lebih santai biasanya, maksudnya langsung to the point. Kita lihat ini kenapa layar gue kayak gini ya guys. Oke, ini kita lihat tadi apa ya? Terakhir apa ya guys? Gue jadi lupa ya. Gue mau buka apa tadi ya? Boleh ingatin nggak guys? Gue jadi lupa. Gue mau buka apa tadi ya? Oke, kita lihat newsnya aja tadi. Ini kan newsnya ya. Ini newsnya baru nanti ada CPI. Tapi ada JOL hari ini ya, ada JOLTS dan ada yang paling penting minggu ini adalah biasa awal minggu jadi NFP. Ya ada NFP, baru nanti arahnya itu. Jadi guys, ini kan gue lihat ada yang baru join, ada Bro Albert ya. Jadi biasanya itu kalau awal minggu itu big playernya kan nyari arah. Ya nyari arah ini mau dikemanain nih bulan ini. Jadi biasanya kita di GC itu di awal atau di akhir bulan, misalnya kayak minggu kemarin kan kalian lihat kan grup sepi ya. Dan juga di awal minggu ini, minggu pertama setiap bulan itu biasanya sepi grup tuh, karena nggak banyak yang nongol. Karena kenapa? Kita nunggu hari Jumat ini selesai itu. Hari Jumat kenapa? Karena ada fundamental. Jadi ini ada non-farm payroll, mungkin kalian udah tahu ya. Jadi ini bisa menjadi penentu arah.
Oh, tadi ternyata di gold ternyata guys. Sorry, di apa namanya, dolar. Jadi minggu ini dolar kan kalau kalian lihat dia turun terus loh, di XY ya. Yang belum tahu di XY ini indeks dolar ya guys ya. Ya. Ini bahkan gue udah prediksi malah ini ya. Kalau kalian lihat gue udah prediksi dia akan retest and then dia lanjut continuation ke bawah ya. Jadi dolar lagi melemah, makanya apa namanya, apalagi kemarin kan ada bom ya di Colorado ya kalau nggak salah ya. Itu juga berpengaruh gitu. Jadi ada banyak variabel yang bikin mata uang dolar ini menurun gitu. Kalau kalian lihat dari price actionnya, memang dia kemungkinan besar bakal turun terus. Ya, itu pertama ya guys ya. Kalian ingat bahwa ini dolar lagi melemah. Jadi dolar itu kalau misalnya kalian lawan, gitu. Kalian lawan karena ini lagi melemah. Kayak misalnya gold, berarti kita fokus buy. Berarti bukan buy buta guys ya. Oke, kemudian kita kembali ke price action ya. Ini kenapa tadi gue bilang ini kemungkinan besar bau-bau fake out, karena pergerakan tadi pagi itu lumayan lumayan panjang ya kalau kalian lihat. Tetapi saat ini dia kembali normal, dia kembali retest. Ya, untuk yang kalian ikut pagi ini tadi gue udah kirim ya. Jadi dia udah retest panjang ya. Kalian lihat dia udah retest panjang ke bawah. Ini nanti kalau dia break atas resist berarti 3392 lah atau 93 lah, bisa pasang buy stop ya. Ini signal buat kalian. Ya, ini kalau dia break atas ini bisa panjang lagi. Ya, ini berarti continuation dari closing candle kemarin yang udah bullish ya. Apalagi dia udah retest ya. Mungkin nanti ada yang karena mereka belum ikut ya, otomatis kan mungkin masih ragu-ragu gitu. Nah, ini kan gue udah bilang ini ya. Kayak kemarin kan gue udah kirim support resist key level ya guys. Setelah key levelnya ini break naik banyak kan. Jadi kemarin gue agak telah masuk di sini. Jadi ini gue sisipin ya di sini. Sekitar 130 k. Jadi ini kemungkinan besar, apalagi dia udah retest sana. Jadi itu ya guys. Kalau misalnya dia udah retest panjang, kemudian dia break, itu makanan itu, ya makanan. Tapi kalau kalian mau nunggu biasanya gini, at least kalau mau untuk cari konfirmasi, ini bisa pakai M15. Kalau ada M15 closing di atas resist ini, next candlenya langsung dibuy aja. Ya. Nah, ini tergantung nih sebenarnya ya. Karena ini menurut gua ini daily candle kemarin ini manipulasi. Makanya hari ini sebenarnya masih bingung gua. Kecuali kalau dia break atas ini gua nggak bingung kalau dia break atas. Ya, gitu. Bisa-bisa apalagi kalau dilihat dari ini kan Oanda ya. Oanda dia udah break dulu ya. Bagi yang udah lama pasti tahu lah. Kalau dia break duluan itu biasanya dia nggak bakal panjang. Pasti dia akan kembali ke bawah untuk retest. Tetapi kalau dia retest dulu sebelum break previous daily candle, dia retest dulu panjang baru dia ke atas. Nah, itu baru perfect. Ya. Seperti yang gue jelasin di ini lagi ya di webinar kemarin terakhir ya. Gitu. Nah, ini menurut gua kalau dia nggak break lagi atas ini ya, kalau dia nggak break atas ini lagi di 3390 atau 93, ini kemungkinan besar dia bakal bikin engulfing candle. Atau kalau dia break, nah ini ya, kalian perhatiin, kalau dia kembali ke area bawah sini, ini gua buka di H4-nya. Ini kalau di H4 masih belum kelihatan, tetapi di H1 baru kelihatan ya. Ya, tadi gue udah tandain di sini. Ini kalau ada body candle close di bawah sini, ini kemungkinan besar dia bakal lanjut turun. Ini menurut gua kalau dia udah break support ini, dia bakal engulfing. Apa yang gua bilang tadi itu bisa jadi engulfing hari ini. Jadi buat dia lanjut retest jauh ke bawah. Jadi ingat ya guys ya, secara higher time frame memang dia masih sangat bullish secara morning candle. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian lihat ini bulan Mei dia udah retest panjang, tetapi bisa aja dia retest lagi ya sebelum dia naik. Karena memang ya siapa sih yang mau naikin harga terus gitu. Ya. Jadi kemungkinan besar secara weekly ini kita lihat dulu nih hari ini guys.
Ya, makanya awal bulan itu biasanya marketnya ngaco. Banyak wiwi kayak gini, sama kayak gini ya guys ya, berapa minggu yang lalu. Kalian lihat ini. Ini secara weekly-nya dia udah break memang previous, tapi setelah hari Jumat dia masih kembali ke ranging-nya gitu, ke daerah sideway-nya ya. Ingat deh guys ya, makanya selalu gue bilang ini selalu tunggu closing candle, tetapi bukan berarti kita nggak bisa manfaatin sebagai daily trader gitu ya. Ini kalau misalnya minggu closing candle atau minggu weekly closing candle dia kembali ke ini, kembali ke rangingnya ini, sideway-nya, ini minggu depan ini bakal bagus untuk focus sell. Ya, apalagi setelah hari Jumat nanti ada NFP gitu. Ya. Kalian lihat ya, ini H4-nya dia udah bikin bearish dan dia udah retest ke bawah and then dia kembali. Kita nggak tahu karena ini sesi Asia ya. Jadi bagi yang udah sell tadi udah lumayan cukup. Lihat dia kalau misalnya lanjut tuh lanjut naik dengan nah ini ya. Price action itu bisa kita pelajari guys. Misalnya gini. Ini kemarin dia udah close saham bullish begini. Biasanya candle panjang kayak gini, ini retestnya nggak bakal panjang. The next candle-nya pasti dia retest dikit kemudian dia bakal lari kencang gitu. Tetapi lihat apa yang terjadi di pagi ini. Dia slow lagi gitu. Jadi dia lagi mau nyari korban gitu ya. Dan supaya kalian tidak jadi korban ya mesti hati-hati. Jadi makanya gue bekali dulu ini informasinya buat kalian gitu secara price actionnya. Ya jadi kalian simply lihat zona yang udah kita tandain ini yang menjadi patokan kalian gitu. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Dari goal. Mungkin ada yang gua miss. Ini ada berapa orang? Ini kita total ada 10 orang nih. Ada bro Kelvin, ada Chris Pocho, ada Franz, ada Rinda, ada Frankie. Ya ada Melvin dan si Sieni. Kalau nggak ada gue lanjut ya guys ya. Lanjut ya guys ya. Oke, nggak ada suara nih ya, berarti. Oke, lanjut kata Bro Franz. Baik. Ya, ini kalau misalnya kalian sabar, boleh nunggu hari ini closing candle juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kalian mau ada trade hari ini ya, gue ingatin lagi, tunggu support dan resist key level ini di break baru kalian ambil posisi gitu. Tetapi kalau kalian mau memanfaati area sideway-nya ini bisa-bisa aja di lower time frame gitu. Ya. Mungkin ini kan dia udah break ya secara H1-nya mungkin belum, tetapi secara M30-nya ini dia udah break kan zona konsol ini. Cuma memang nggak sekencang yang kita mau gitu karena kenapa ada supply di sini. Gitu. Makanya menurut gua ini kalau ini dia break baru enak gitu karena ini ada clean candle di bawah sini. Ada imbalance panjang lumayan kita manfaati gitu. Ya. Itu ya guys ya untuk untuk gold. Gue sih sebenarnya gold kalau misalnya nanti ada konfirmasi kayak pin bar kayak gini, ini kan ada pin bar guys kayak gini sebelah kiri. Ini gue bakal nyaris ya. Jadi dia kan udah mulai retest nih dan kemungkinan besar dia mungkin akan bikin second confirmation dulu ke atas. Dia break sedikit, and then dia kembali ke bawah gitu. Tetapi kalau gua lihat karena daily candle-nya di do closing super bullish, dia nggak mungkin break ini sembarangan. Ya, yang 3392 ya. 3392. Ini nggak sembarangan, makanya tadi gua bilang ini boleh di buy stop. Ya. Kemudian ini kalian ada preferensi pair lain nggak guys selain gold? Ya. Sementara gold sampai di sini ingat guys ya, ini katalisatornya ini USD lagi melemah ya, ini USD lagi melemah dan juga tensi perang di Rusia sama Ukraina kan kemarin kan ada bom dijatuhin ya, makanya harga gold itu naik lagi gitu. Ya.
Bang, itu kan lihat time frame ya agak tinggi ya. Kalau kita lihat time frame agak kecil sekarang bisa M15 close di bawah 3372 apakah bisa sell ya? Ya, itu gini, fokusnya itu higher time frame ya. Karena itu di lower time frame-nya kan sangat berisik ya. Ya, sangat berisik. Kan kemarin gua bilang di webinar tetap patokannya di higher time frame. Ya. Tetapi kalau kalian nyari di M15 kayak tadi kan tadi gue udah bilang sebenarnya di apa namanya di low gitu loh. Sebenarnya simply lo tunggu resist ini di break atau zona supply ini udah tinggal tunggu ini aja gitu. Tetapi kalau lo macam-macam di area ranging ini biasanya cenderung bahaya gitu. Ya. Tadi kan gue udah bilang nih yang kalau di atas ini dia break 3392, kalau ada closing candle di M15 ini boleh nail it gitu. Maksudnya lo lanjutin aja buy gitu. Ya, itu sebenarnya udah menjawab. Ya, udah menjawab gitu. Jadi pentingnya itu kalian selalu harus lihat apa yang gua analisa tiap hari, apa yang Jonathan ada analisa tiap hari. Misalnya kayak gini. Ini sebenarnya sangat membantu kalian, guys. Ya, kan gue udah bilang ada buy stop above, ada support key level di bawah. Ini gini-gini kalian tinggal tinggal lanjutin aja udah. Jadi kita udah kasih clue gitu sebenarnya buat kalian. Ya kayak kemarin kan clue-nya kan udah tahu ya kemarin. Kalau kalian notice kan ini analisa gold. Ini ya, ini yang hari ini gua kirim. Si kalian simply tinggal nunggu ini area key leverage ini break kemarin. Kalau kalian udah notice, ini udah tinggal buy aja, sesimpel itu kan. Ya. Jadi lo jangan macam-macam karena lo cuma butuh 1 2 trade per hari, ya. Jangan sampai lo bilang barusan mungkin lo ada rencana mau sell kan. Mungkin lo ada, gua tahu mungkin maksud lo mau cari sell sekarang ya. It's okay, tetapi di area dalam sini berbahaya. Bukan berarti nggak bisa. Bisa, apalagi aku mau sendiri kan apa namanya lo bisa aja pencet sembarangan gitu. Tetapi area ini sebelum dia break ini resist dan support ini bahaya gitu. Ini masih 50-50. Tetapi kalau lo hanya mau nyari 5 apa namanya 10 20 pips ya bisa-bisa aja. Cuma kan stop lossnya nggak masuk akal. Bisa-bisa malah 1 banding 1 gitu. Ya. Makanya kalau lo sabar, makanya lo gabung di sini kan karena kita edukasi lo kan. Jadi yang ngikut aja gitu apa yang kita ajarin gitu. Ya. Misalnya ini M15 ini mungkin yang lo mau tanya kan. Ini M15 close berry bisa aja di share. Ya, coba aja. Menurut gua bisa aja di share apalagi dia udah break kan. Udah break daerah konsol break. Ya bisa aja. Cuma cenderung cenderung bakal pergerakannya nggak panjang. Ya. Mungkin kalau misalnya dia nurut apa yang kita mau ya bisa aja. Cuma agak lama. Enggak secepat kalau kita nunggu dia yang di atas ini key levelnya. Oke? Okay? Semua bisa aja bro, semua bisa aja berlaku untuk semua time frame. Misalnya kita garis-garis ada dia big swing, dia udah retest, ada konfirmasi, ya kan? Ini kan menurut gua sih konfirmasi pertama ya. Jadi bisa-bisa nanti next candlenya dia ke atas, break and then baru ke bawah lagi gitu. Jadi ngeluarin orang yang pertama masuk atau ngeluarin orang yang nggak sabaran masuk gitu. Nah, maksudnya yang nggak sabaran nunggu gitu. Makanya lo perhatiin deh. Bisa aja dia kayak gini gitu. Ya. Apalagi ini udah sesi Asia, udah jam 9 lebih, jadi ya biasanya ini udah low volume. Bisa aja lo sell di sini bisa aja. Tetapi menurut gua kalau lo dikasih 50 pips ini udah sangat bagus. Karena kenapa? Biasanya kalau di area sini biasanya dia naik turunnya lumayan panjang. Ya. Tapi menurut gua ya mendingan nunggu gitu. Nunggu tetapi nanti dapatnya gede gitu di atas sini atau di bawah sini. Gitu. Tetapi kalau lo mau coba-coba ya menurut gua jaga risk saja. Ingat ya, jam-jam volume kan kita udah informasikan di webinar ya. Jam-jam volume itu bagusnya di jam berapa? Jam 7 sampai jam 10. Ya kalau Asia. Setelahnya bisa aja ada volume bisa aja. Karena kita kan bukan bandarnya. Ya. Gitu. Coba lihat kan kita seakan-akan tadi dia mungkin balik ke atas, dia udah break. Ya kan lihat week
Ini secara H1-nya. Ini weeknya dia udah break. Jadi kita berharap dia lanjut ke atas gitu. Tapi enggak. Nah, itulah kalau lagi low volume di market itu ya kayak gini. Enggak jelas gitu. Banyak banyak manipulasi di market. Ya. Sabar aja akan ada kok. Akan ada peluang. Jadi jangan jangan takut ketinggalan kereta atau jangan takut ketinggalan peluang. Kan market kan hampir tiap hari kan dia pergerakannya kayak gini, pasti akan kita dapat. Gue selalu reminder diri gue sih seperti itu ya. Kalau gue lagi gila gitu, kadang juga gue gila juga kadang ya. Ini untuk gol ya guys ya, sangat jelas ya. Jadi bagusnya kalau misalnya nanti dia retest, kalau dia retest sampai di sini and then dia mantul di sini, ya bisa aja kalau nanti konfirmasi di bawah sini karena memang secara daily-nya dia kemarin close sangat bullish ya, bisa kalau ada ini namanya pola W atau second confirmation. Ya, nanti lama-lama kalian tahu lah apa yang namanya second confirmation. Atau kalau kalian tahu itu kan ada pola ya atau pattern W atau M. Kalau di bawah untuk dia naik ke atas seperti pola W. Kalau dia dari atas ke bawah berarti pola M. Ya, ya guys ya. Nanti kalau yang bro poco atau yang belum tahu pola itu ya boleh dicari pattern ya, pattern apa namanya? Pattern W dan M candle. Pasti nanti dikasih. Ah, kayak gini-gini. Ya. See, jadi ada second. Jadi ini first, ini second confirmation guys ya. Nah, ini juga neckline. 1 2. Oke ya guys ya, sampai di situ aja untuk yang goal ya. Ini kita pindah ke pergerakan candle yang lain. Ya. Ini menurut gua goal sih ya. Kalau dilihat dari price actionnya mungkin dia nggak bakal jauh ke atas. Dia butuh retest dulu ke bawah untuk dia bisa bikin ATH baru. Tetapi karena dia udah retest ke atas, kemungkinan besar dia bakal ditarik ke bawah lagi. Ya. Selalu nunggu konfirmasi. Oke, kita ke pair lain. Ini Bitcoin, ada yang penggemar Bitcoin di sini yang ikut live. Ini kalau kita lihat secara weekly-nya ya. Ini secara weekly-nya dia udah bearish closing-nya, tapi masih dia nggak respect. Ini lagi dia bikin zona konsolidasi nih di sini guys. Jadi secara weekly-nya memang nggak oke, dia masih konsol. Ini sebenarnya candle-nya nggak bagus. Tadi ini dilupain guys, ini sebenarnya nggak bagus. Gua yang salah satu penggemar Bitcoin ini udah jarang transaksi belakangnya ini karena ada banyak banget manipulasi. Belakangan dia lagi banyak manipulasi. Nah, ini menurut gua baru enak ini kalau dia keluar dari zona konsolidasi panjang ini. Ya. Ini kalian tunggu dia di sini. Ya, keluar. Udah tinggal dihajar, ya. Ini untuk yang Bitcoin secara H4-nya. Ya, lihat ya guys ya, ini H4-nya dia udah bikin konsolidasi dan udah keluar ya. Ini menurut gua dia bakal continuation ke atas. Ini kalau dia retest ke bawah, mungkin dia akan retest ke bawah dulu, mungkin kayak gini, and then dia baru ke atas. Ini, itu. Ya ini udah bagus ini. Ini jangan sampai ada yang sell ya, jangan ada yang sell, tapi nyari buy untuk yang Bitcoin. Ini nggak boleh panjang-panjang karena dia lagi sideways di weekly punya guys. Ini gua coba kirim ke grup dulu nih Bitcoin. Terus kemudian kita akan lihat ini ya USD atau UJ ya, UJ. Ini H4-nya juga. Ini kalau kita lihat daily candle guys. Sebenarnya daily candle-nya dia ini super bearish ya, tetapi dia terkendala ada support kuat di sini guys ya.
Jadi ini ada beberapa kali di retest support ini tapi tidak bisa ditembus walaupun sebenarnya secara daily closing sangat bearish, tetapi bukan jaminan untuk dia apa namanya, untuk dia terus ke bawah. Kalau kalian lihat lagi dari H4, kalian lihat ini ada dia udah mulai bikin second confirmation guys. Ya sih. Ya. Paling tidak mungkin dia akan ke sini guys. Dia mau bikin head and shoulder. And then baru dia ke bawah. Head and shoulder-nya di mana Bang? Ya, di sini. Ya. Ada di ini satu head and shoulder satunya, dan dia udah bikin liquidity headnya, dan ini mungkin akan dia bikin di sini. Ya, dan udah dikonfirmasi dengan price action atau candle-nya. Tinggal nunggu closing candle aja nih. Ini kemungkinan besar dia bakal ke atas. Apa ya? Ini hanya untuk ini ya, jangka pendek aja. Karena kenapa ini USD JPY ini masih sangat bearish eh, secara higher time frame. Kemudian GU, kita lihat GU guys. Ini GU ini sama juga guys, karena ini berpasangan dengan USD, jadi kemungkinan besar ini GBP-nya akan naik. Kalau dilihat dari strukturnya juga dia udah bikin demand baru ya, ada demand baru habis dia retest di zona yang sudah di break. Ini kan dia udah break kan kemarin ya. Dari zona dan dia udah retest, kemungkinan besar dia continuation ke atas. Gitu. Ya. Kemudian ada ini nggak guys, ada yang mau kalian request per apa gitu. Ini kita udah mulai mengerucut nih. Ini udah lumayan juga, udah hampir 20 menit nih. Ya. Kalau nggak ada, ini kita coba ini tinggal kita bertuju lagi ya. Oke. Ada nggak guys yang kalian perlu tanyakan? Nggak ada ya. Oke, ini Bang tanya yang buy stop 3392, betul sekali ya. Silakan. Bisa set dari sekarang atau nanti after break? Menurut gua bisa nanti deh. Ya, nanti paling tidak lo tunggu di M5. Ya, candle M5 ada close di atas itu aja deh. Itu lebih aman ya. Takutnya nanti di M1-nya dia hanya break sebentar ya. Takutnya dia hanya break sebentar and then dia tarik lagi ke bawah ya. Tunggu aja at least M5 ya. Kalau udah kayak gini M5 aja udah cukup sebenarnya. Oke, apalagi M5-nya sekalian juga closing H1 atau closing M30 kan ada kan itu ya. Ya. Biasanya kan di closing candle M5 terakhir H1 kan bisa aja dia langsung ini kan. Langsung flip up gitu. Ya. Ini kalau tadi si Bro Poco udah sell ya lumayan ya. Cuma memang kayak gini-gini guys, ini enggak terlalu banyak dikasih. Ini sebenarnya udah 50 pips ya. Ini 50 pips ya. Lumayan juga nih. Oke. Kemudian ini ya, hati-hati kalau bisa minggu ini santai, lotnya jangan digedein karena nanti bagusnya itu setelah NFP ya guys. Ini gue ingatin ya. Terus kemudian juga trade deals antara Amerika Cina ini masih belum menemui titik terang, jadi makanya sebenarnya gold itu bisa naik. Ya. Dan kalau ada news mereka misalnya udah deal, pokoknya hati-hati banget lah. Hati-hati banget, jangan sampai nggak pasang stop loss. Ya.
Soalnya ini US nih lagi nge-push nih untuk ada apa namanya itu, ada deadline itu. Karena mereka udah mulai babak belur kayaknya. Oke ya guys ya, untuk analisanya seperti itu aja untuk hari ini, dan good luck ya. Paling tidak kalian belajar price action pada pagi hari ini. Bagaimana kita cara menganalisanya lagi. Jadi kita udah berulang-ulang ngelakuin hal yang sama ya. Semoga juga kalian bisa melakukan hal yang sama secepatnya ya. Jadi kalian bisa udah, maksudnya kalian bisa mandiri. Ya semangat untuk Bro Poco dan juga Bro Albert. Masih ada nggak Bro Albert ya? Nggak ada, dia udah cabut. Oke. Ya, sabar aja ya, banyak-banyakin sabar aja Bro Chris Poco ya. Kalau misalnya tadi misalnya lo nggak jadi sell ya sudah, biarin aja, akan ada. Apalagi kita nunggu key level resist ini kan diberi, udah sesimpel itu sebenarnya ya. Kalian tinggal patokan aja dengan yang ini, support and resist ini. Oke guys, thank you dan have a good day guys. God bless you all. Bye bye.